Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah pelaksanaan HUT ke-46 Dekranas yang digelar di Kota Makassar hari ini. Perhelatan berskala nasional ini diisi oleh 200 stand UMKM industri kreatif lokal. Puncak pelaksanaan HUT ke-46 Dekranas dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming. Dekranas tahun ini mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Rajin Dunia. Dalam upaya mempromosikan produk unggulan lokal, ditampilkan pula peragaan busana dengan tema pesona Anging Mamiri dan berbagai pertunjukan seni daerah. Perhelatan berskala nasional ini menjadi momentum strategis untuk mempromosikan kekayaan kerajinan, wastra, dan kuliner Nusantara sekaligus memperkuat daya saing UMKM Indonesia di pasar nasional maupun internasional. Lalu bagaimana kemeriahan perayaan ulang tahun ke-46 Dekranas? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Rama Pratama di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, peringatan ulang tahun ke-46 Dekranas digelar hari ini. Lalu apa saja tampilan yang disajikan dan apa pesan yang ingin disampaikan dalam peringatan ulang tahun kali ini? Baik Ivo dan juga saudara, hari ini dalam perayaan syukuran ke-46 tahun Dekranas yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan ada banyak sekali tampilan menarik yang disajikan. Mulai dari ada 200 stand UMKM dan 3.000 peserta UMKM yang juga turut meramaikan Dekranas tahun ini. Juga ada peragaan busana dengan tema pesona Anging Mamiri serta juga ada beragam pertunjukan seni budaya lokal. Sedangkan untuk pesan apa yang ingin disampaikan dalam perayaan Dekranas kali ini, kita akan langsung berbincang bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak. Sebagai tuan rumah Bapak, syukuran dari Dekranas, bentuk dukungan seperti apa yang diberikan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melancarkan acara ini Bapak? Silahkan. Ya Mbak, hari ini alhamdulillah pertama terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Umum Dekranas, Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka, yang telah menunjuk Sulawesi Selatan selaku tuan rumah. Dan persiapan kita tentu sangat luar biasa. Beberapa bulan terakhir kita laksanakan persiapan bersama pengurus pusat dan provinsi, kota, dan seluruh kabupaten kota turut untuk mempersiapkan mulai dari bagaimana kita mengatur penampilannya, bagaimana tentang stand-stand booth-nya, bagaimana tentang penempatan lokasinya. Luar biasa Mbak. Dan ini alhamdulillah 3.000 pengunjung telah hadir di Sulawesi Selatan, dan begitu sibuknya Makassar ini, kulineri, wisata, perhotelan, kemudian bagaimana pameran kerajinan, pengunjung luar biasa. Baik Bapak. Dekranas identik dengan pelestarian kerajinan berbasis budaya ya Bapak ya. Bagaimana strategi Pemprov Sulsel mendorong industri kreatif dan kerajinan daerah agar semakin inovatif Bapak? Ya memang seperti wadah saat ini sangat baik. Kita memang harus sedikit bagaimana mensupport dari provinsi untuk melakukan pembinaan pendampingan termasuk kurasi Mbak. Karena standarnya memang harus upgrade, standar memiliki nilai komersil, kemudian standar nasional dan internasional. Dan luar biasa UMKM kita sudah diminati bahkan di nasional dan mancanegara. Karena sudah banyak yang kualitas ekspor, kerajinan-kerajinan kita sudah banyak juga diminati oleh para pelancong-pelancong dari luar negeri. Dan kali ini di Sulawesi Selatan ini ada sekitar 200 booth yang ditampilkan, dan itu dari Sabang sampai Merauke dan juga seluruh kabupaten kota Sulawesi Selatan. Ini sangat luar biasa Mbak. Sangat luar biasa Bapak ya. Apa dampak ekonomi yang diharapkan dari penyelenggaraan syukuran Dekranas ini Bapak, khususnya bagi UMKM, perajin lokal, sektor pariwisata, hingga pelaku usaha yang ada di Sulawesi Selatan Pak? Ya, kami sangat bersyukur selaku tuan rumah karena dengan berkunjungnya 3.000 ini diperkirakan sekitar hampir kurang lebih 100 miliar perputaran uang ekonomi dari yang banyak menyasar UMKM kami. Dan alhamdulillah termasuk kulineri full di mana-mana, tempat-tempat mana, dan kemudian juga kerajinan-kerajinan memiliki tempat wadah yang difasilitasi untuk kemudian pertemuan antara seluruh pengunjung di seluruh Indonesia, membawa kemudian tentu transaksi-transaksi ke Sulawesi Selatan bersama pengrajin lokal. Dan kami sangat
mengapresiasi bahwa kedatangan mereka melakukan perputaran ekonomi, termasuk perhotelan sangat banyak yang full, kemudian sewa mobil bahkan terdampak, banyak yang kemudian full order, kemudian wisata-wisata terutama Mbak, luar biasa. Bapak, kehadiran ribuan peserta dan tamu dari seluruh Indonesia Pak ya menjadi peluang besar bagi Sulawesi Selatan. Strategi apa yang disiapkan Pemprov untuk memanfaatkan momentum ini dalam memperkenalkan destinasi wisata terutama di Sulawesi Selatan, Pak? Ya, kami sudah memajang beberapa baliho-baliho, videotron dan juga beberapa iklan-iklan reklame yang ada di bandara langsung. Dan semua destinasi-destinasi terbaik yang ada di Sulawesi Selatan kita betul-betul tampilkan di sana, baik yang kayak ramang-ramang UNESCO Global Geopark itu memiliki penghargaan dari UNESCO, itu kita tampilkan dan kita akan fasilitasi yang mau berkunjung, termasuk ke air terjun Bantimurung dan juga beberapa kepulauan. Kita tentu akan menggait, dan juga kayak Malino seperti Malino Highland itu luar biasa Mbak. Berarti sudah difasilitasi Pak ya, peminatnya tinggi Pak ya berarti ya? Luar biasa peminatnya Mbak, kita akan menggait mereka yang tentu akan menjadi sesuatu hal kebanggaan. Dan bahkan Ketua Ibu Tito sendiri sudah berkunjung ke Toraja, kemudian ada beberapa sudah berkunjung ke Ramang-Ramang, bahkan ada yang sudah berkunjung ke Malino, dan ini luar biasa Mbak, luar biasa. Oke, apa destinasi wisata yang Bapak sendiri bisa sarankan kepada para peserta? Kalau mau yang kemudian on the spot dan dekat dan kemudian lagi ngetren adalah Ramang-Ramang UNESCO Global Geopark. Itu sangat dekat dan itu terbaik ketiga yang ada dimiliki dunia ini. Salah satunya ada di hanya 40 menit dari Makassar ini. Ya. Bapak, apa harapan Anda terhadap masa depan kerajinan Sulawesi Selatan dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada para perajin muda, Bapak? Kita berharap bagaimana mendorong, memotivasi anak-anak muda kita untuk mencintai hasil karya anak bangsa yang tentu memiliki nilai ekonomis dan juga memiliki artistik dan nilai natural yang lebih baik. Dan mereka ini adalah pengrajin-pengrajin yang memiliki historikal yang sangat panjang. Tentu ini dibawa dari nenek moyang turun-temurun, kemudian kita mengelaborasi dan mengkolaborasikan dengan desain-desain kekinian yang tentu jadi pendekatan-pendekatan digital kekinian saat ini yang tentu sangat bisa memfit untuk kemauan para anak muda saat ini. Ya. Bagaimana kemudian Pemprov memastikan bahwa syukuran Dekranas ini bukan hanya berhenti sampai di sini Bapak ya, tetapi bisa berkelanjutan bagi UMKM dan juga para perajin di Sulawesi Selatan? Ya, setidaknya mereka paham bahwa ada event tahunan yang dimiliki oleh Dekranas yang dimana saja mereka memiliki kesempatan untuk menampilkan dan juga bertransaksi. Dan ini salah satu contohnya bahwa Makassar bisa menjadi tuan rumah, Sulawesi Selatan bisa menjadi pelaksana event, dan ini tidak skalanya dan ini adalah event nasional. Dan mereka alhamdulillah sangat puas dengan kita sebagai tuan rumah, termasuk event dan pertunjukan dan termasuk bagaimana kami menyajikan semua format-format pameran kerajinan yang ada. Ya. Baik, bagaimana tanggapan masyarakat Sulawesi Selatan Bapak dengan hadirnya kegiatan ini? Mereka sangat antusias Mbak, dan kita lihat pengunjung di mall sudah luar biasa, sangat sesak sekarang. Dan ini berkunjung ke tempat ini, kenapa? Ini kolaborasi bagaimana mall yang ada modern dan juga ada tradisionalnya kita siapkan tempat. Kita tidak ingin pada waktu pembukaan saja ramai, tetapi di hari-hari lainnya juga tetap ramai pengunjung karena memang kita tahu zaman kekinian bagaimana menghadirkan di tempat yang nyaman. Dan Mall Trans ini salah satu mall yang paling ramai di wilayah Sulawesi Selatan, dan kita menempatkan mereka dan ibu-ibu sangat senang, masyarakat sekitar sangat senang dan semuanya happy. Baik, ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur dari Sulawesi Selatan. Dan saudara, perhelatan berskala nasional ini menjadi momentum strategis untuk mempromosikan kekayaan kerajinan wastra serta kuliner Nusantara sekaligus memperkuat daya saing UMKM Indonesia di pasar nasional hingga internasional. Kembali ke Anda, Ivo. Jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan dan juru kamera Rama Pratama melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas laporannya, teman-teman. Selamat bertugas kembali.